Biografi Yahya bin Umar. Nama lengkap Yahya bin Umar adalah Abu Zakaria Yahya bin Umar bin Yusuf. Ia lahir pada tahun 213 Hijriah, tepatnya di Andalusi. Beliau dibesarkan di Cordoba. Yahya bin Umar memulai pendidikannya di Cordoba dan kemudian pada saat remaja melakukan pengembaraan ilmiah dari satu tempat ke tempat yang lain. Di antara tempat yang dilalui Yahya bin Umar adalah Mesir, Afrika, dan banyak lainnya. Yahya bin Umar merupakan salah seorang ulama terkenal mazhab Maliki. Yahya bin Umar juga mengajar banyak murid dari luar dan dalam Afrika, terutama di daerah Kairawan. Bahkan Yahya bin Umar tidak hanya mengajar murid, tapi juga menulis banyak buku. Sebagian besar bukunya hilang seiring dengan berjalannya waktu. Ada juga buku yang cukup populer dengan judul Ahkam al-Suk. Buku ini ditulis dalam rangka menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan pada Yahya bin Umar. Buku ini juga dianggap sebagai karya independen pertama dalam bidang hizbah di dunia Islam. Ia berisi informasi yang sangat kaya tentang regulasi pasar, aturan pasar, masalah pembelian dan penjualan barang di pasar, dan masih banyak lagi. Selain itu, buku ini pun telah menyajikan pengaturan sosial dan ekonomi yang terjadi pada zamannya. Pemikiran Yahya bin Umar tentang ihtikar, monopoli atau ihtikar menimbun barang agar yang beredar di masyarakat berkurang, lalu harganya naik. Islam secara tegas melarang praktek ihtikar. Secara ihtikar dapat mengakibatkan terganggunya mekanisme pasar di mana penjual akan menjual sedikit barang dagangan tersebut. Sementara permintaan terhadap barang tersebut sangat banyak sekali, sehingga di pasar terjadi kelangkaan barang. Berdasarkan hukum ekonomi, maka semakin sedikit persediaan barang di pasar, maka harga barang semakin naik dan permintaan terhadap barang semakin berkurang. Begitu juga sebaliknya, di dalam kondisi seperti ini, produsen dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Penjual akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari keuntungan normal, sementara konsumen akan menderita kerugian. Riwayat hidup Al-Mawardi, nama lengkapnya adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri. Al-Mawardi dilahirkan di Basrah pada tahun 364 Hijriah atau 975 Masehi. Panggilan Al-Mawardi diberikan kepadanya karena kecerdasan dan kepandaiannya dalam berorasi, berdebat, berargumen, dan memiliki ketajaman analisis terhadap setiap masalah yang dihadapinya. Sedangkan julukan Al-Basri dinisbatkan pada tempat kelahirannya. Masa kecil Al-Mawardi dihabiskan di Baghdad hingga tumbuh dewasa. Al-Mawardi merupakan seorang pemikir Islam yang terkenal pada masanya. Ia juga dikenal sebagai tokoh terkemuka mazhab Syafi'i dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya pada dinasti Abbasiyah. Selanjutnya yaitu riwayat pendidikan Al-Mawardi. Riwayat pendidikan Al-Mawardi dihabiskan di Baghdad saat Baghdad menjadi pusat peradaban, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Ia mulai belajar sejak masa kanak-kanak tentang ilmu agama, khususnya ilmu-ilmu hadis beserta teman-temannya semasanya, seperti Hasan bin Ali Al-Jaili, Muhammad bin Ma'li Al-Azdi, dan Muhammad bin Uday Al-Munqori. Ia mempelajari dan mendalami berbagai ilmu keislaman dari berbagai ulama-ulama besar di Baghdad. Al-Mawardi merupakan salah seorang yang tidak pernah puas terhadap ilmu. Ia selalu berpindah-pindah dari satu guru ke guru lain untuk menimba ilmu pengetahuan. Kebanyakan guru Al-Mawardi adalah tokoh-tokoh dan imam besar di Baghdad. Di antara guru-gurunya adalah yang pertama yaitu As-Samiri, kemudian Al-Minqori, Al-Jaili, Muhammad bin Al-Ma'li Al-Azdi, Abu Hamid Al-Baki. Karya-karya Al-Mawardi. Al-Mawardi merupakan penulis yang sangat produktif. Kesibukannya sebagai hakim tidak menyurutkan produktivitasnya untuk berkarya. Bahkan di sela-sela tugasnya sebagai hakim yang harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, ia masih bisa mengajar dan membimbing para muridnya di samping-samping menulis buku. Menurut sejarah, masih banyak buku karangannya yang belum ditemukan yang ia simpan dan hanya beberapa buku saja yang ditemukan oleh muridnya dari buku-buku yang ia sebutkan. Adapun karya-karyanya yang ditemukan dari berbagai disiplin ilmu seperti fikih, tafsir, usul fikih, dan sastra-sastra yang telah diterjemahkan.
Al-Mawardi menyatakan bahwa rakyat wajib taat kepada kepala negara tersebut selama ia menjalankan tugasnya dengan baik. Al-Mawardi tidak menutup kemungkinan tidak boleh umat Islam taat kepada kepala negara apabila dirinya terdapat salah satu dari tiga hal ini. Apa saja sih tiga hal tersebut? Di antaranya, pertama, menyimpang keadilan di mana perbuatan yang dilarang agama dan mungkar. Yang kedua, kehilangan salah satu fungsi organ tubuh. Yang ketiga, dikuasai oleh orang-orang terdekatnya atau ditawan oleh musuh. Al-Mawardi sepakat dengan pinjaman publik karena menurut dia ada perbedaan antara pembiayaan pemerintah negara, pembiayaan kepentingan dan kesejahteraan umum masyarakat. Kita dapat pahami bahwa Al-Mawardi memperbolehkan pinjaman dengan syarat untuk memenuhi pembiayaan negara yang telah dititipkan dan tidak luput mengatur perpajakan. Al-Mawardi menetapkan 3 metode dalam penetapan pajak. Di antaranya yang pertama, metode misabah. Apa sih arti metode misabah? Metode misabah artinya penerapan nominal pajak diukur dari berdasarkan lahan yang akan ditanami. Yang kedua, metode penerapan nominal. Metode penerapan nominal ini di mana metode penerapan nominal ini berdasarkan ukuran tanah yang akan ditanami. Yang ketiga, metode terakhir, metode musakop. Metode musakop pajak, di mana metode musakop ini berdasarkan kepada persentase hasil produksi tersebut.